Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa kehilangan sesuatu yang paling berharga, tapi kita bahkan nggak sadar siapa yang ngambil? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama siapa sih pencuri senyap itu. Kita akan ngobrolin soal doom scrolling, sang pencuri waktu. Coba diingat-ingat, jujur aja, niatnya kan cuma mau balas satu chat. Atau, lihat notif sebentar doang. Tahu-tahu, setengah jam, 1 jam, bahkan lebih, hilang gitu aja. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini. Rasanya tuh kayak kesedot ke lubang hitam digital yang gak ada ujungnya. Kebiasaan inilah yang kita sebut sang pencuri waktu tak terlihat. Dia kerjanya diam-diam, sering banget tanpa kita sadari, tapi efeknya, wah, itu nyata banget dan bisa merusak. Jadi, apa sih sebenarnya doom scrolling itu? Gampangnya gini, ini tuh kebiasaan kita buka-buka HP tanpa tujuan yang jelas, yang akhirnya nyuri 3 hal penting dari kita. Waktu kita yang berharga, fokus kita, dan yang paling bikin khawatir, kualitas ibadah kita. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma soal beberapa menit yang hilang. Dampaknya itu jauh lebih dalam loh. Bisa merusak banyak banget aspek penting dalam hidup kita. Yuk kita lihat apa aja sih kerusakannya. Efeknya itu kerasa kemana-mana. Pertama, ya jelas, waktu berharga kita jadi kebuang sia-sia. Kedua, fokus kita jadi ancur. Mau ngerjain sesuatu, jadi susah banget konsentrasi. Ketiga, kualitas ibadah jadi nurun. Sholat jadi buru-buru, pikiran kemana-mana. Dan yang gak kalah penting, hubungan sama keluarga jadi renggang. Kenapa? Karena kita lebih asyik sama dunia maya ketimbang sama orang yang ada di depan mata kita. Tapi dari semua itu, ada satu bahaya yang paling tersembunyi dan paling rusak. Kebiasaan ini, pelan-pelan tapi pasti bisa mengikis sesuatu yang paling dasar buat seorang mukmin, yaitu keikhlasan. Tanpa sadar, amalan kita jadi gampang banget kecampur sama keinginan buat dilihat, buat dipuji di dunia maya. Bahaya banget kan? Terus, gimana dong cara kita ngelawannya? Alhamdulillah, Islam udah ngasih kita perisai yang super kuat. Sebuah prinsip utama yang bisa jadi solusi buat masalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi ini adalah kompas kita. Filter yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Jadi sebelum buka aplikasi, sebelum scroll-scroll, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini bermanfaat nggak buat dunia dan akhiratku? Nah, dengan berpegang sama kompas ini, kita bisa mulai pelan-pelan keluar dari jebakan scrolling doom scrolling. Kita bisa mulai jalan menuju kehidupan yang lebih produktif, lebih berarti, dan insya Allah penuh berkah. Jalan keluarnya bisa kita mulai dari 3 langkah praktis ini. 1. Gunakan gawai kita dengan bijak, jadikan dia alat, bukan tuan yang ngendaliin kita. 2. Secara sadar, batasi hal-hal yang gak bermanfaat yang sia-sia, sesuai prinsip hadis tadi. Dan yang ketiga, yang paling penting, balikin lagi fokus kita ke tujuan hidup yang sebenarnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental. Sebenarnya, apa sih tujuan hidup kita yang hakiki? Apa buat ngumpulin likes dan validasi yang semu? Atau buat ngumpulin bekal amal, berbakti sama keluarga, dan jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain? Sebagai penutup, yuk kita aminkan doa ini sama-sama dari hati yang paling dalam. Semoga Allah menjaga waktu kita dari kesia-siaan, membersihkan niat kita dari ria, dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Perjuangan ngelawan distraksi ini tuh kayaknya jihad kita di zaman sekarang ya. Tapi insya Allah dengan terus berpegang pada petunjuknya, kita bisa jadi pemenangnya. Tentu saja, semua kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi pengingat yang bermanfaat ya buat saya pribadi dan buat kita semua. Kalau teman-teman merasa dapat kebaikan dari sini, yuk kita sebarin manfaatnya dengan menekan tombol bagikan. Dukung kami terus dengan like dan subscribe supaya kebaikan ini bisa terus mengalir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.